Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, Pagi, boleh Bu. dinyalakan kameranya? Saya mau screenshot. Ya, 1, 2, 3. Oke, jadi hari ini sepertinya kalian belum sampai gas ya di kelas utamanya. Belum ya, belum nyampe gas ya, baru sampai termokimia, benar nggak? Halo, betul tidak baru sampai termokimia? Kalau materinya, Bu, termokimia pun Ibu itu cuma ngasih rekaman video aja, Bu. Apa Maruli, termokimia aja, kenapa? Yang termokimia kemarin tuh Ibu itu nggak bisa masuk karena lagi apa? Nggak bisa masuk. Jadi Ibu itu ngasihnya Record. rekaman video, Bu. Oh gitu, oke. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang gas ya. Apa sih poin penting dari materi gas ini? Kalian itu harus mengenal hukum-hukum ya, hukum-hukum gas yang akan dipelajari. Kemudian apa sih hukum-hukum itu? Hukum-hukum gas itu ngapain gitu ya? Hukum-hukum gas itu dia itu nyeritain tentang sifat dari gas. Jadi nanti itu di sini ada hukum-hukum gas ya yang nanti dia itu menjabarkan sifat dari gas pada kondisi tertentu gitu. Ada hukum apa aja? Yang pertama ada hukum Boyle gitu ya. Ada hukum Boyle. Nah, hukum Boyle ini dia mengeluarkan statement bahwa tekanan suatu gas itu akan berbanding terbalik dengan volumenya. Gitu. Jadi, kalau misalnya tekanannya tinggi, ya artinya volumenya kecil, ya. Ini tekanan tinggi, maka si gasnya itu volumenya biasanya akan kecil, gitu. Jadi berbanding terbalik. Seperti kalau misalnya kita punya suatu wadah gitu ya, anggap saja wadah kosong, kemudian diisi gas gitu, partikel gas, kemudian ditekan gitu ya. Ini kalau tekanannya itu besar, maka volumenya akan mengecil seperti itu. Oke. Nah, kemudian persamaan ini diturunkan menjadi persamaan hukum Boyle. Jadi P1V1 sama dengan P2V2. Itu ya, ini yang hukum Boyle. Kemudian yang kedua ada hukum Charles. Ya, kalau hukum Charles itu dia katanya menyebutkan bahwa volume itu berbanding lurus dengan suhu. Ya, jadi kalau misalnya suhunya rendah, ya volumenya rendah juga. Itu kalau suhunya tinggi, volumenya tinggi juga. Ya, kemudian ini diturunkan menjadi V1 per T1 persamaan Charles sama dengan V2 per T2 gitu ya. Lalu yang ketiga itu adalah hukum Avogadro.
ya. Hukum Avogadro. Hukum Avogadro ini dia menunjukkan bahwa volume berbanding lurus dengan mol. Jadi kalau misalnya volumenya tinggi, ya molnya juga banyak. Kemudian ini diturunkan menjadi rumus hukum Avogadro, V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Gitu ya. Terus ada apa lagi? Nanti kita belajar tentang gas ideal. Nanti kita kenal persamaan gas ideal ya. Gas ideal itu PV sama dengan nRT. Gas ideal itu apa sih? Gas ideal itu adalah gas yang anggapannya ya, asumsinya tidak bereaksi antar molekulnya. Nah, itu disebut gas ideal. Tapi nyatanya itu nggak kayak gitu ya. Gas itu ternyata masih ada interaksi antar molekul satu dengan molekul lainnya. Makanya ada yang kita sebut sebagai persamaan gas nyata. Gitu. Persamaan gas nyata rumusnya P plus AN kuadrat per V kuadrat gitu. Ini rumus gas ideal, ada koreksinya seperti ini sama dengan nRT gitu. Terus nanti ada apa lagi? Nanti ada yang keenam, kita nanti akan belajar pengaruh massa si gas ya, massa molekul gas terhadap kecepatan gerak gasnya gitu ya. Jadi ini rangkumannya lah ya, kita akan mempelajari ini di gas itu. Nanti kalian kalau misalnya dikasih record sama Bu Ayu, silakan didengarkan saja ya untuk penjabaran yang lebih jelasnya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama ya. Jadi untuk menentukan kita nih pakai rumus yang mana, kita harus baca dulu soalnya, apa yang diketahui, baru kita bisa petakan, kita menyelesaikannya pada pada rumus menggunakan rumus yang mana. Oh iya, ini ada kondisi-kondisi tersendirinya ya. Untuk hukum Boyle, kondisinya itu ya P1 tekanan sebanding dengan volume dengan syarat kondisinya itu adalah suhunya konstan ya. Kemudian ini suhunya konstan, lalu jumlah partikelnya juga tidak berubah. Jumlah gasnya konstan. Kalau untuk hukum Charles, syaratnya tekanannya harus konstan. Tekanan konstan. Kalau untuk hukum Avogadro, dia syaratnya suhunya harus konstan ya. Suhu konstan dan tekanannya konstan. Gitu. Jadi kalau misalnya di keadaan gitu suatu sistem suhunya tidak konstan, tekanannya tidak konstan, kita tidak bisa menyelesaikannya dengan persamaan Avogadro gitu ya. Oke. Masuk ke soal yang pertama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada kita lanjut. Soal yang pertama, berapa volume gas nitrogen pada suhu 28 derajat Celcius jika pada suhu 0 derajat Celcius gas tersebut menempati volume 457 mili. Asumsikan tekanan tidak mengalami perubahan ya. Berarti apa yang diketahui yang pertama? Kita tulis dulu, diketahui. Ya. Diketahui suhu awalnya berapa? Suhu awalnya adalah berapa berdasarkan soal? 0 derajat Celcius. Ya, 0 derajat Celcius ditambah 273.
jadi 273 Kelvin ya. Kemudian T2-nya baru 28 derajat Celcius ya. 28 derajat Celcius ditambah 273 jadi 301 ya Kelvin. Kemudian ini volume 457 mili volume awal atau volume akhir? V1 ya, V1-nya adalah 457 mili ya. Jadi pada suhunya 0 derajat Celcius gitu volumenya segini. Kalau suhunya 300 Kelvin, 301 Kelvin, berapa sih volumenya? Gitu ya. Berapa sih volumenya? Berarti kita menyelesaikannya pakai yang mana nih? Hukum Boyle, Charles, atau Avogadro? Charles, Bu. Ya, kita menyelesaikannya pakai hukum Charles ya, karena yang diketahuinya volume sama suhu. Nah, kita selesaikan deh. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V1-nya 457 gitu ya mili dibagi T1-nya 273 Kelvin sama dengan V2-nya ditanya T2-nya adalah 301 Kelvin. Berarti V2 sama dengan 457 mili dikali 301 Kelvin dibagi 273 Kelvin. Coret Kelvinnya sehingga didapat berapa nih volumenya berarti? 503,9. 503,9 mili gitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke soal selanjutnya. 500 liter gas pada wadah yang fleksibel memiliki tekanan 700 mmHg. Ya, kemudian gas tersebut dipindahkan ke tangki yang bertekanan tinggi sehingga tangkinya itu tekanan itu berubah jadi 30 atm. Ya, jadi tekanan pertamanya 700 mmHg, tekanan keduanya 30 atm. Kalau tekanannya berubah, kira-kira volumenya berubah nggak? Berubah ya. Nah, berarti kita menyelesaikannya pakai yang mana? Kalau tekanan berubah, kita pengen tahu volume yang keduanya berubahnya berapa banyak, berarti pakai yang mana? Boyle, Charles, atau Avogadro? Pakai Boyle. Pakai hukum Boyle ya, yang diketahui kan tadi tekanan pertamanya udah diketahui, volumenya udah juga. Nah, tekanan keduanya udah diketahui, volume yang keduanya berapa ya? Berarti kita pakai hukum Boyle untuk menyelesaikan soal yang nomor 2 ya. Ini berarti diketahui V1-nya itu sama dengan 500 liter. Terus P1-nya sama dengan 700 mmHg. Kita ubah ke atm dibagi 760 ya. 760 berarti jadi berapa? Berapa nih? 0,92 bukan, Bu? Oh iya, 0,92 atm ya. Nggak tahu ya, saya nggak hitung lagi. Nah, kemudian ketika tangki tersebut didinginkan hingga memiliki suhu 20 derajat Celcius, tekanan gas berubah menjadi 30 atm ya. Jadi ini nggak ngaruh ya. Tekanannya kita anggap konstan karena kita anggap saja di tangki tersebut memang suhunya 20 derajat Celcius ya. Oke. Kemudian P2-nya ini jadi 30 atm. Yang ditanya itu adalah V2-nya berapa. Gitu ya. Nah, kita jawab.
Ini P1V1 sama dengan P2V2. Kita mau cari V2-nya berapa? Berarti P1 kali V1 per P2. Di mana P1-nya itu adalah 0,92 ATM dikali dengan V1-nya 500 liter dibagi dengan P2. P2-nya adalah 30 ATM. Berarti coret. Jadi berapa nih hasilnya? Sekitar 15,3. 15,3 liter. Gitu. Ya, bisa sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, gimana? Gimana Ilham? Bu, izin bertanya, Bu. Kok P1-nya itu dibagi sama 760 ATM, Bu? Karena mau diubah dari MMHG ke ATM. Oh, baik, Bu. Satu ATM itu adalah 760. Ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 3. A balloon has been filled to a volume of 1.90 liter with 0.0920 mol of helium gas ya. Jadi katanya balon diisi oleh gas helium yang volumenya 1,9 liter dan molnya 0,092 mol gitu ya. Oke, kemudian if 0.021 mol of additional helium ya, jadi jika 0,021 mol helium ditambahkan ke dalam balon dengan kondisi suhunya dan tekanannya itu konstan ya, berapa volume balonnya? Berarti ini kita menyelesaikannya pakai hukum yang mana nih? Balik lagi ke atas. Hukum Avogadro. Iya, pakai hukum Avogadro ya, karena ada mol-molnya. Oke. Nah, tapi nanti jangan harap soal ujiannya langsung diketahui molnya. Biasanya nanti kalian itu disuruh nyari dulu molnya berapa ya. Mungkin tidak akan sesederhana ini. Gitu. Oke, berarti ini kita cari dulu kita tulis dulu diketahuinya apa aja ya. Diketahui volume awalnya itu volume awal gas helium 1,9 liter. Mol awal gas helium itu 0,092 mol ya. Kemudian jika 0,021 mol ya ditambahkan ke dalam balon tersebut, berarti N2-nya sama dengan 0,092 ditambah 0,021. Kenapa ditambahkan ya? Karena kan tadi dia ditambahin 0,021 ke dalam gas tersebut, heliumnya. Nah, baru ditanya volume keduanya berapa gitu. Ini jadi berapa nih ketika ditambahin? 0,113, Bu. 0,113 mol ya. Oke, berarti ya udah tinggal kita jawab. V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Di mana kita tuh mau cari V2-nya berapa ya? V2 sama dengan V1 kali N2 dibagi N1. Masukin V1-nya 1,9 liter. N2-nya 0,113 mol. Oke. Kemudian molnya
N1-nya 0,092 mol. Jadi berapa nih? Ini molnya coret. 2,3 liter. 3, Bu. 2,33 liter ya. Nah, berarti kan terbukti ya kalau molnya itu jadi semakin besar, maka volumenya pun semakin besar. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada soal berikut ini melibatkan seluruh persamaan ya. Jadi kalau misalnya persamaan 1, 2, 3 digabung, itu dia bisa jadi rumus P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Coba diselesaikan nih soal nomor 4 pakai rumus ini. Gimana bisa? Bisa, Bu. Ya, berapa Maruli? 800 ml. Iya benar, volumenya tetap 800 ya. Perlu dibahas? Gak usah kayaknya ya, tinggal Perlu, Bu. tinggal dimasukin aja ya. Ini suatu gas memiliki volume 800 mili, berarti ini V1 pada suhu minus 23 derajat Celcius, berarti ini T1. T1-nya min 23 ditambah 273, jadi 250 Kelvin. Tekanannya ini P1, 300 torr ya. Berapa volume gas pada suhu 227 derajat Celcius? Ini berarti 227 tambah 273 sama dengan 500 Kelvin. Tekanannya P. Ini P2. Yang ini adalah T2 ya. Dimasukin aja P1-nya 300 terus dikali V1-nya 800, T1-nya 250, P2-nya ditanya, V2-nya itu adalah salah ya. P2-nya 600, P2-nya 600, kemudian V2-nya yang ditanya, T2-nya 500 ya. Jadi V2 sama dengan 800 mili. Jadi tidak mengalami perubahan volume. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, lanjut ya. Soal selanjutnya ini berapa kerapatan ya, kerapatan gas jika pada keadaan STP 1 liter gas tersebut ditimbang pada suatu labu memiliki berat 0,672 gram dengan kita abaikan ya berat labunya. Jadi 0,672 gram ini adalah berat dari si
gasnya doang gitu pada 25 derajat Celcius dan memiliki tekanan 733,4 mmHg ya. Oke, kita harus tahu dulu bahwa gas itu memiliki rumus untuk mencari kerapatan gas ya. Ini kerapatan gas dapat dicari dengan rumus D sama dengan P dikali MR dibagi dengan R kali T. Ya, di mana P itu adalah tekanan, MR tahu kan ya apa? Ini R-nya adalah 0,082 liter ATM per Kelvin mol. T-nya itu adalah suhu dalam Kelvin. Itu MR-nya massa molekul ya. Gas. Oke. Nah, ditanya kalau pada keadaan STP itu berarti dia 1 ATM 25 derajat Celcius gitu ya. Memiliki timbangan pada satu labu dan memiliki berat sekian dan memiliki tekanan sekian gitu ya. Ini tekanan di dalam labunya tuh sekian gitu. Oke, kemudian kita hitung dulu apa namanya. Kita mau cari kerapatannya, berarti kita tekanannya udah ada ya. Ini tekanannya. Ini P-nya sudah ada, T-nya sudah ada, R-nya tetapan, yang belum ada itu adalah apa? MR-nya. Ya, MR-nya bisa kita cari kalau kita bisa tahu apanya. Ini bisa kita cari kalau kita bisa tahu molnya. Molnya bisa dicari pakai apa? Pakai persamaan gas ideal. Kenapa? Karena dia pada keadaan N ini ya, STP. Gitu. Nah, kita cari dulu nih molnya. N sama dengan P kali V per R kali T. Di mana P-nya itu 733 mmHg ya. Ini berarti berapa ATM 733 mmHg? 733,4 dibagi 760. Jadi berapa? 0,96. 0,965 Bu. Ya, 0,965 ATM ya. Nah, ini 0,965 ATM dikali volumenya 1 liter ya, dibagi apa namanya, R-nya adalah 0,082 liter ATM per Kelvin mol dikali suhunya 25 berarti jadi 25 tambah 273 jadi 298 Kelvin ya. Ini 298 Kelvin. Jadi berapa nih molnya? Nol koma 039. 0,039 mol gitu ya. Nah, udah di sini baru kita bisa cari MR-nya ya, baru kita cari MR-nya. MR itu sama dengan apa? Mol sama dengan massa per MR. Berarti kalau kita cari MR sama dengan mol per massa ya, benar nggak? Mol sama dengan massa dibagi MR. Berarti kan mol kali MR sama dengan massa. Kalau kita mau cari MR-nya berarti sama dengan massa per mol. Itu ya. Oke. Oke, kemudian kita cari masanya berapa? Masanya 0,672 dibagi mol. Molnya berapa tadi? Molnya 0,039. 0,039. Jadi berapa MR-nya? 17,23. 17,23 gram per
mol. Nah, baru kita cari densitasnya. Densitas sama dengan P dikali MR dibagi R dikali P ya. P-nya itu sama dengan berapa tadi P-nya? P-nya 0,965 ATM dikali MR-nya 17,23 gram per mol dibagi R-nya 0,082 liter ATM per Kelvin mol dikali suhunya 298 Kelvin. Coret, nih coret, ini coret. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya jadinya berapa? Coba dihitung. Berapa nih? Tolong dihitungin dong. 0,68, Bu. 0,68 ya. Berarti hasilnya 0,68 gram per liter. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gak ada? Oke, kita lanjut ya. Nggak ada. Lanjut ke tekanan parsial ya. Jadi misalnya saya coba diperhatikan dulu sebentar ke sini. Misalnya saya memiliki suatu wadah yang berisi gas ya. Nah, tekanan wadah tersebut pasti akan memiliki tekanan ya. Yang dimiliki tekanan yang dimiliki oleh keseluruhan wadah tersebut kita sebut sebagai tekanan total ya, atau biasa kita lambangkan dengan PT. Ini ya PT. Nah, tekanan total ini terdiri dari penjumlahan tekanan parsial gas-gas yang ada di dalam wadah tersebut. Jadi misalnya nih seperti contoh pada gambar ini. Saya punya gas A, yang merah ini adalah gas A, dan gas B, yang biru ini adalah gas B. Kita dapat menghitung tekanan parsial atau tekanan masing-masing yang dimiliki oleh gas A dan gas B ya. Jadi PA atau PB ini kita sebut sebagai tekanan parsial ya. Oke. Nah, untuk menghitung tekanan parsial, ketika tekanan parsial itu dijumlahkan, kita bisa dapat tekanan totalnya berapa. Nah, untuk menghitung tekanan parsial, rumusnya adalah ini. Ya. PI itu adalah tekanan parsial, XI ini adalah fraksi mol, PT ini adalah tekanan total. Itu ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kalau misalnya tentukan fraksi mol gitu, tentukan misalnya disuruh tentukan tekanan parsial untuk A gitu, PA. Berarti tadi rumusnya tekanan parsial A sama dengan fraksi mol A dikali tekanan total. Gitu. Biasanya tekanan totalnya nanti akan diketahui di soal. Nah, kemudian fraksi mol, apa sih fraksi mol ya? Jadi fraksi mol itu sama dengan mol A gitu ya, dibagi mol A ditambah mol B. Kenapa ditambah mol B? Karena di wadahnya itu ada dua, ada A sama B. Kalau di wadahnya ada 3 zatnya ya berarti mol A tambah mol B tambah mol C gitu ya. Atau bisa kita singkat ini ya, XA sama dengan fraksi mol A sama dengan mol A dibagi mol total gitu. Baru nanti kita bisa dapat tekanan parsialnya berapa. Sampai sini bisa dipahami?
Halo, nyambung nggak nih sampai sini? Halo, Nyambung, Bu. yang lain gimana nih slide? Oke, bisa ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Oke, nah kemudian kita masuk aja langsung ke soal ya. Untuk mencegah adanya udara, gas mulia yang ditempatkan di atas bahan kimia yang sangat reaktif untuk bertindak sebagai selimut dalam gas ya. Jadi ceritanya saya punya wadah, isinya adalah suatu zat gitu. Di sini ada suatu zat kimia yang sangat reaktif. Ini reaktif sehingga di dalamnya itu saya kasih selimut dalam bentuk gas. Ada selimut He, ada selimut Ne sama selimut Kr. Kemudian ditutup gitu ya. Kenapa? Karena kan si gas mulia ini dia sifatnya inert ya. Dia inert. Dia nggak bereaksi gitu sama zat yang reaktif ini. Makanya dia dijadiin pelindung. Oke, nyambung ya sampai sini. Kemudian di dalam piston silinder pada STP. Ini pada keadaan STP. Kalau pada keadaan STP berarti tekanannya berapa? 1 atm. Ya, itu. Nah, yang 1 atm ini berarti tekanan apa? Tekanan totalnya berarti 1 atm. Oke. Nah, kemudian disuruh dihitung tekanan parsial masing-masing gas. Artinya, kalau saya mau nyari tekanan parsial He, tadi rumusnya apa? Kalau saya mau cari tekanan parsial He, berarti apa kali apa? Fraksi mol He dikali dengan tekanan total, gitu ya. Kemudian, kalau misalnya saya mau nyari tekanan dari Ne, artinya fraksi mol Ne dikali dengan tekanan total. Gitu ya. Nyambung sampai sini? Halo? Nyambung, Bu. Ya. Nyambung, Bu. Kemudian saya mau cari tekanan Kr, artinya fraksi mol Kr dikali dengan tekanan total. Gitu ya. Udah kayak gini ya kan kalau kita mau hitung fraksi mol. Tekanan parsial. Nah, sekarang kita cari dulu fraksi mol dari He, Ne, sama Kr. Untuk cari fraksi mol, berarti kita harus tahu dulu molnya. Berarti kita cari dulu ya, mol dari He berapa ya. Ini, mol He berapa, mol Ne berapa, terus mol Kr berapa. Tolong bantu hitung ya. Mol He berarti apa? Massa He dibagi dengan AR He. Massa He-nya berapa? Massa He-nya 5,5. 5,5 dibagi dengan AR He-nya berapa? 4. 4. Ya, jadi berapa? 1,375. 1,375. Kemudian yang kedua mol Ne. Berarti mol Ne itu massa Ne-nya 15 ya. 15 dibagi ARNE berapa? 18 ya? 20, Bu. Oh, 20 ya. Oke, 20. Berarti berapa nih? 0,75. 0,75. Ya, ini 0,75 mol. Kemudian mol Kr baru 35 dibagi 80 berapa? 4 ya. Dibagi 84 berapa? 0,41. 0,41 mol. Oke. Nah, sekarang kita hitung fraksi mol masing-masing dari gas yang ada di dalam silinder piston ini ya. Oke, kita sekarang mau hitung dari fraksi mol He. Fraksi mol He sama dengan mol He ya dibagi mol total. Oke.
Nah, ini kita jumlahin dulu nih. Jadi mol totalnya ada berapa? Ini mol total itu sama dengan berapa? 1,375 ditambah 0,75 ditambah 0,41. Berapa jadinya? 2,535. 2,535 mol ya. Ini mol totalnya. Berarti di sini kita mol HE-nya itu sama dengan berapa tadi? 1,375 dibagi 2,535. Jadi berapa? Ya, berapa? 0,54. 0,54 ya. Kemudian selanjutnya yang fraksi mol Ne sama dengan mol Ne ya, mol Ne-nya 0,75 dibagi 2,535 berapa? 0,299. Berapa? 0,295. 0,295 ya. Oke, kemudian ini langsung aja kita kaliin ya yang ini. Tekanan parsial He berarti fraksi mol He 0,54 dikali tekanan totalnya 1 berarti 0,54 atm gitu ya. Kemudian yang ini juga sama, ini langsung kita cari. Berarti tekanan parsial untuk Ne sama dengan 0,295 dikali 1. Jadi 0,295 ATM gitu. Nah, sekarang si KR itu sama dengan berapa molnya? 0,41 dibagi 2,535. Berapa? 0,16. 0,16 ya. Berarti tekanan parsial dari si KR adalah 0,16 dikali 2,535. Salah. Gimana sih? Sama dengan 0,16 dikali 1 sama dengan 0,16 ATM. Gitu ya. Bisa ya dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Itu cara menghitung tekanan parsial. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Kalau tidak ada apa? Berarti kalau di perhitungannya itu suhunya itu pakai Kelvin ya, Bu? Ya, pakai Kelvin aja biar aman ya. Oke, Bu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita ada persamaan van der Waals ya. Jadi persamaan van der Waals itu adalah persamaan untuk gas non ideal yang memiliki faktor koreksi untuk tekanan, baik untuk tekanan maupun volumenya. Jadi faktor koreksinya itu sudah diketahui seperti ini ya. Misalnya untuk helium faktor koreksinya nilai A-nya segini, nilai B-nya segini gitu ya. Oke. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Using the van der Waals equation for non-ideal gas, calculate the pressure of a system ya. Jadi hitung tekanan gitu. Hitung tekanan sistem yang memiliki massa ya, ini massanya kita tulis dulu diketahui. Diketahui massanya itu adalah 20,574 gram O2 ya, gasnya adalah O2. Kemudian volumenya itu adalah 168,271 mili, artinya kita ubah jadi 0,168 atau saya buletin ya jadi 0,167 aja. Di 0,17 liter itu dibulatkan. Kemudian apalagi suhunya itu sama dengan
34,65 derajat Celcius ditambah 273 jadi berapa? Berapa Kelvin? 307. 307 ya. 307. Sebentar. Ya. 307 Kelvin. Oke. Kemudian faktor koreksinya yang nilainya apa 1,36 ya. Jadi A-nya itu sama dengan 1,36, satuannya jangan lupa ATM liter kuadrat per mol kuadrat. ATM liter kuadrat per mol kuadrat, kemudian yang B-nya itu adalah 0,0318, satuannya itu adalah liter per mol ya, ini liter per mol ya. Yang ditanya itu adalah BP-nya berapa ya. Kita jawab pakai persamaan van der Waals ini P plus AN kuadrat ya. P plus AN kuadrat per V kuadrat minus dikali V min N kali B ya sama dengan R kali P itu. Oke. Oh sorry ini masih ada N-nya juga. Duluan aja. Ini N, R, T. Oke. Nah, R-nya, nilai R-nya itu kalian masukin 0,082 liter ATM per Kelvin mol. Oke, coba dikerjain. Tinggal dimasukkan saja. Hanya tinggal ini molnya dicari dulu. Molnya berapa? Udah dapat molnya baru dimasukkan ke persamaan ini. Silakan dicari terlebih dahulu. Dapat molnya berapa? 0,643 Bu. 0,643. Saya nggak hitung lagi ya, saya nyumput aja ya. Ini molnya sama dengan 0,643 mol, gitu ya.
Oke, kita masukkan P-nya yang ditanya. P ditambah A-nya itu berarti 1,36 ya. Ini 1,36 itu apa satuannya? 1,36 liter apa tadi? Oh, ATM liter kuadrat per mol kuadrat. ATM terus liter kuadrat per mol kuadrat ya, dikali tadi molnya 0,643 mol, ini dikuadratin, dibagi V-nya 0,17 ya, 0,17 dikuadratin tuh ya. Kemudian V-nya ini 0,17 dikurangi N-nya 0,643 dikali B. B-nya itu adalah 0,0318 ya. 0,0318 liter per mol ya. Ini liter per mol, yang ini satuannya mol, yang ini satuannya liter. Ini coret ya, jadi bisa. Oke. Kemudian ini NRT, N-nya 0,643 mol kali 0,082 liter ATM per Kelvin mol dikali T-nya berapa tadi? T-nya 307 ya. 307 Kelvin. Ini molnya coret, Kelvinnya coret, jadi satuannya liter ATM. Nah, yang ini coba dihitung dulu deh. P ditambah, ini 0,643 dikuadratin berapa? (0,643 dikuadratkan berapa? Nol koma 413. Ini berarti 0,413 mol kuadrat ya. Ini 1,36 ATM liter kuadrat per mol kuadrat dibagi 0,17 dikuadratin. Ini satuannya liter ya tadi. 0,17 dikuadratin berapa? Tolong dihitung. 0,89 liter kuadrat. Betul ya? Ini berarti molnya hilang, liternya hilang. Gitu. Oke. Kemudian ini belum dikali. Nah, sekarang tinggal dikali nih. 1,36 ya kali 0,143 kali 0,413 dibagi 0,89. Ini jadi gini ya. P ditambah 0,6311. Gitu. Oke. Nah, kemudian baru yang sebelah sini kita beresin. Ini 0,17 dikurangi ya, satuannya liter. Dikurangi 0,643 dikali 0,0318. 0,02 ya, dikurangi 0,02. Oke. Sama dengan, ini kita kurangin dulu. 0,17 dikurangi 0,02. Jadi 0,15. 0,15. Nah, ini kita hitung. Ini satuannya apa? Liter ya tadi ya. Ini satuannya ATM. Oke. Oke. Kemudian kita hitung nih 0,643 dikali 0,082 dikali 307. Jadi 16,18 ya. 16,18. Oke.
liter ATM. Ini berarti sama dengan 16,18 liter ATM. Bener nggak sih? Ini kali ini sekali ini jadi 16,18. Takut salah saya. Coba dihitungin dulu. Betul nggak? 307. Betul, Bu. Benar ya? Oke, kemudian ini yang P-nya dikalikan ke sini, yang ininya dikalikan ke sini ya. Jadi ini kan P dikali 0,15 liter berjadi P kali 0,15 liter ya, ditambah 0,631 0,6311 gitu dikali 0,15 ya. Oke. 0,6311 dikali 0,15. Oke. Ini jadi 0,094 liter ATM. Ya, ini sama dengan 16,18 liter ATM. Nah, ini bisa dikurangin nih yang satuannya sama. Ini berarti kan P dikali 0,15 liter sama dengan 16,18 dikurangi 0,094. Berapa? 16,18. 16,086. Ya, ini jadi 16,086 liter ATM. Bisa dapat P-nya. P sama dengan ini dibagi 0,115 liter. Coret. Jadi berapa hasilnya? 107,24. 107,24. Gini. ATM gede banget ya tekanannya. 107,24 ya. Mudah-mudahan nggak salah hitung ya. Tapi ya demikian cara menyelesaikan persamaan ini. Jadi harus hati-hati ya. Satuannya harus diperhatikan. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, satu nomor lagi yang ini ya. Coba. Ini kita disuruh mencari VRMS atau kecepatan gas gitu terhadap bagaimana sih pengaruh massa molekul terhadap kecepatan gas. Di sini ada R ya, jadi ini mu, biasanya digambarin pakai mu atau pakai U ya. Ini tuh, jadi V U RMS gitu ya, sama dengan akar 3 RT dibagi M. M ini adalah MR ya. R-nya itu adalah yang 8,314. Apa? Kalau yang 8,314 satuannya Joule per apa? Joule per apa sih yang 8,314? Joule per Kelvin mol ya. Ini Joule per Kelvin mol. MR-nya, jadi nanti kamu hitung mu RMS untuk O2 berapa, terus mu RMS untuk N2 berapa. Nah, kalian bandingkan. MR-nya harus diubah ke dalam kilo dulu, ya. Karena 1 Joule itu kan, ini kan sama dengan segini ya. Ini berarti 8,314 kilometer kuadrat per sekon per Kelvin mol. Nah, loh gimana? Ya, pokoknya kayak gitu deh. Coba kalian hitung dulu deh. Nanti satuannya kita jabarin masing-masing. Silakan coba dihitung dulu.
Oke, coba kita bahas ya. Yang O2 berarti MR-nya berapa nih? Halo, masih adakah kalian di sana? MrO2 berarti berapa? Halo? 32, Bu. 32 ya. Oke, ini 32. Kemudian MrN2 berapa? 28, Bu. 28 ya. Nah, coba kita masukkan akar 3RT. Ini kan satuannya gram per mol. Gitu ya, gram per mol berarti ini nanti akan kita ubah menjadi kilo. Jadi 32 kali 10 pangkat min 3 kilogram per mol. Ini juga sama. Ini kan tadinya gram per mol, kita ubah jadi 28 kali 10 pangkat min 3 kilo per mol. Oh iya, ini pasti keluar ya di ujian soal ini. Jadi mohon diperhatikan. Nah, kita hitung mu RMS VRMS untuk CO2 sama dengan akar 3 kali R, R-nya itu 8,314 Joule per Kelvin mol dikali dengan suhunya 20 derajat Celcius. 20 derajat Celcius berarti ini tambah 273 berarti jadi 2 berapa? 93 ya. Kelvin. Kelvinnya habis dibagi dengan ininya 32 kali 10 pangkat min 3 ya kilogram per mol. Molnya hilang juga. Ya kan? Nah, kemudian dapat jadi berapa nih dikaliin? Dikaliin jadi berapa? (8,314) dikali 3 dikali 293 dibagi 32 kali 10 pangkat min 3. Berapa sih? Tolong dong hitungin. Saya nggak ada kalkulator. Akar 28,375. Akar 28. 228, Bu. Akar berapa? 228,375 kali 10 pangkat 3. Kali 10 pangkat 3. Nah, kemudian diakarin. Jadi berapa? (477,88), Bu. Ya. 477,88 ya. Oke. Sebentar. Ini satuannya adalah joule per kilo. Ya kan? Nah, 1 joule itu sama dengan 1 kilometer kuadrat per sekon kuadrat. Berarti ini akar 228,375 kali 10 pangkat 3, joule-nya dirubah jadi kilometer kuadrat per sekon kuadrat per kilo. Habis ya kilonya ya. Berarti jadi akar 228,375 kali 10 pangkat 3 meter kuadrat per sekon kuadrat. Diakarin jadi 447,88 meter per sekon gitu ya. Oke, itu untuk O2. Kalau untuk si N2 berarti berapa nih? Ya, sama aja ya. Ini berarti mu N2-nya itu sama dengan akar 3 kali 8,314 Joule per Kelvin mol dikali
293 dibagi ini Kelvin dibagi dengan ini 28 kali 10 pangkat min 3 kilogram per mol ya. Molnya habis, Kelvinnya habis. Ini jadi akar berapa? Jadi berapa nih? Jawabannya akar berapa? 261, Bu. Akar ya 261 kali 10 pangkat berapa? 3. 10 pangkat 3 ya. Ini satuannya apa tadi? Satuannya adalah joule per kilo. Nah, terus diubah jadi akar 261 kali 10 pangkat 3 itu kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat per kilo. Coret itu akar dari 261 kali 10 pangkat min 3 berapa? 10 pangkat 3 511 510,88. 511 5 berapa? 510, 510,882. 0,88 meter per sekon gitu ya. Jadi nanti harap diapalin ya, 1 joule itu sama dengan 1 kilometer kuadrat per sekon kuadrat. Nah, berarti kecepatannya kecepatan siapa nih? Kecepatan geraknya kecepatan O2 atau N2? Kalau kecepatan N2. Kenapa kecepatan N2 kira-kira? Karena masanya lebih kecil, Bu. Ya, karena masanya lebih kecil, maka geraknya dia akan lebih cepat. Seperti itu ya. Oke, mungkin sampai di sini saja tutorial kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya suka galak ya. Ketika tutorial, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf lahir batin gitu. Semoga tidak menjadi dendam tapi menjadi motivasi kalian ke depannya untuk belajar lebih giat lagi ya. Ini tutorial terakhir kita bersama. Terima kasih untuk semuanya.